Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita kembali merenungkan kitab Bilangan pasal 28 yang disampaikan oleh Pastor Jason di seluruh ayat hari ini sampai pada tahap yang baru, yaitu di generasi sebelumnya semua telah mati di padang gurun, dan di generasi yang baru sekarang mempersiapkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka pergantian generasi, dan ini ada perubahan pergantian, termasuk di pasal sebelumnya, yaitu untuk peneruskan, yaitu yang mengenai juga putrinya Zelofehad tentang meneruskan milik Musaka, dan sampai pada Yosua sebagai pengganti pemimpin, dan sampai di pasal ini boleh dimaksud dengan penerusan dalam ibadah yang dimaksud dalam berbagai persembahan, dan ini yang terutama Eliajar yang harus bertanggung jawab. Milik pusaka, Yosua, kemudian Eliajar. Menghadapi generasi yang baru, bagaimana agar jangan seperti generasi sebelumnya yang 10 kali menggerutu pada Tuhan, kemudian dalam ketakutan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang mengenai tentang perkara 12 pengintai, dan menerangkan tentang pemberontakan dari Korah dan lain-lain. Israel, mereka yang diselamatkan dari perbudakan sampai ke tanah padang gurun, kemudian masuk tanah perjanjian, tapi akhirnya mereka mati di padang gurun, dan sekarang generasi yang baru telah bangkit. Dan mereka bagaimana agar tidak sama dengan generasi sebelumnya? Bagaimana mereka terus untuk jalan seterusnya, dan bagaimana mereka terus mengikuti Tuhan. Anda melihat generasi sebelumnya ada pandangan yang lain, dan pengaturan yang baru. Bagi kita, kalau kita sering-sering mengatakan Yesus menyelamatkan aku, kemudian sangat gembira, sekarang saya bisa masuk ke surga, tetapi masih terus hidup dalam kehidupan yang lama, semua itu juga akan mati di padang gurun. Poin untuk hari ini dengan tema generasi baru mengikuti Allah. Bagaimana generasi yang baru agar jangan sampai generasi yang lama untuk terus berjalan? Bolehkah tidak takut, tidak sombong, tidak membangkang? Bisakah tidak untuk selalu bersungut-sungut? Di dalam pasal ini di seluruh kebaktian dan persembahan kembali diberikan peraturan yang baru. Ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang berbaunya menyenangkan bagiku. Yaitu harus mempersembahkan
dengan konsep agar mereka tahu untuk terus berkembang, seperti dari persembahan Habel, Abraham, persembahan Abraham terus berkembang sampai di kitab Imamat. Dan di kitab Imamat juga tertulis berbagai peraturan. Ketetapan ini ada di padang gurun. Pada waktu di padang gurun mereka tidak melakukan seperti persembahan sajian, yaitu hasil dari pertanian. Kamu harus bertanam, kamu baru menuai. Kalau kamu bertanam, maka kamu kemudian awan berangkat, maka kamu tidak bisa menuai. Seperti di hari 7 minggu hari raya, maka tidak ada dan juga tidak ada Pantekosta karena tidak ada penuaian. Banyak perkara yang telah diutarakan terlebih dahulu tetapi tidak dilakukan, seperti di kitab Keluaran pasal 29, kemudian kitab Imamat ada diterangkan. Dan setelah 10 tentang perkara 10 pengintai orang Israel, Allah menyatakan mereka semua harus mati di padang gurun. Di pasal berikutnya Allah berkata kepada orang Israel setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, apa yang harus dilakukan. Sama artinya generasi sebelumnya mati di padang gurun dan generasi baru akan tetap masuk ke tanah perjanjian. Dan bagi mereka di bawah umur 20 tahun, mungkin ada mendengar tetapi tidak tahu mengerti. Mungkin lewat 30 tahun kemudian mereka lupa. Sekarang bersiap untuk masuk. Allah kembali membuatkan peraturan, yaitu untuk meneruskan kepada orang Israel berita ini, dan berita ini bagaimana sampai di tanah perjanjian, bagaimana mereka hidup. Yang terutama di pasal ini yaitu yang dikatakan, yaitu harus ditetapkan dengan setia pada waktu yang ditetapkan. Yaitu mengatakan dulu yang tidak dikatakan, tidak peduli apakah hari Sabat atau bulan baru. Kita lihat di poin yang kedua ayat 2 sampai dengan 18. Dikatakan setiap hari yang harus korban persembahan yang harus diberikan, yaitu pagi dan malam harus setia memuliakan Allah. Di paragraf ini, di ayat ke-6 dikatakan, itulah korban bakaran yang telah diolah pertama kali di atas gunung Sinai. Sebab ayat 3 sampai 8 itu diulangi kembali. Di pasal ini kita kembali merenungkan, rupanya pagi dan senja harus mempersembahkan korban persembahan, dan kita pagi dan siang harus setia pada Allah. Korban bakaran yaitu kesetiaan. Pagi mengingatkan diri kita setia pada Tuhan, demikian juga pada waktu senja. Dan juga harus persembahkan dengan 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian. Kemudian masih ada minyak, tepung eva bagaimana dihasilkannya, itu dari gandum
dari hasil tuaian baru ada panen. Korban ini satu-satunya persembahan yang tidak menggunakan yang ada darahnya, yaitu hasil pekerjaan kita persembahkan bagi Allah, kemudian yaitu untuk memuliakan Tuhan dengan memberi hadiah kepada Allah. Kemudian di ayat ke-7, yaitu korban curahan minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Korban curahan dengan korban sajian itu sama, artinya hampir sama. Korban bakaran merupakan dari domba yang dipersembahkan bagi Tuhan, yang dibakar semuanya dipersembahkan bagi Tuhan, sebab semuanya juga sama artinya, semua arti persembahan sekali yang tidak bisa diambil kembali. Jadi korban bakaran, korban sajian, dan korban curahan. Jadi kita pagi dan malam setia memuliakan Tuhan. Dan bagian ini hampir sama yang dikatakan sebelumnya. Dan seterusnya dikatakan tentang hari Sabat, peraturan yang baru. Sebab di generasi sebelumnya mereka ada persembahan hari pagi dan senja, tetapi menemukan tidak cukup, sehingga mereka mati semua di padang gurun. Kemudian sampai persembahan di generasi yang baru, ditambah dengan korban korban Sabat dan korban bulan baru, ayat 11, 9 ayat 11. Di situ harus tambah double setia memuliakan Allah untuk masuk di hari Sabat. Kita tahu di hari Sabat apapun tidak boleh dikerjakan. Tahu tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apapun. Jadi hari ini 8 jam, 9 jam bagaimana melewatinya. Di tempat ini Allah berfirman kepada generasi yang baru yang dikatakan persembahan harus double. Kita lihat di ayat ke-9. Pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan kita lihat bahan persembahan hampir sama di persembahan setiap hari. Ya, tapi setiap hari itu dibedakan pisah pagi dan senja. Tapi di sini jumlahnya berganda. Ayat 10, itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Selain korban bakaran, korban sajian, korban curahan. Selain itu, di hari Sabat sama dilakukan, artinya jadi di sini 2 kali lipat. 2 kali setia dalam memuliakan Tuhan dalam masuk di Sabat. Jadi kita di kebaktian kita minggu kita tidak bekerja tetapi kita seluruhnya setia. Kita setia pada Tuhan, persembahkan pada Tuhan, dan lebih lagi kita memuliakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian baru bisa masuk di Sabat.
Kita harus ingat di generasi sebelumnya, mereka tidak bisa merayakan, tidak bisa masuk di Sabat dan sangatlah menderita dari perbudakan. Mereka dimerdekakan, tetapi tidak bisa masuk Sabat. Jadi Allah berkata di zaman generasi yang baru ini setiap hari Sabat, yaitu kesetiaan harus dua kali lipat, kemuliaan 2 kali lipat. Dengan demikian maka kamu ada aturan, maka kamu baru bisa di generasi yang baru sungguh-sungguh dalam mengikuti Allah. Kemudian bulan baru ayat 11 sampai dengan 15. Yaitu setiap bulan dari kekudusan setiap bulan dari kekudusan setulunya setiap dimulai dari memuliakan Allah. Di sini dikatakan setiap hari dan setiap minggu. Dan sekarang disekakan yaitu bulan baru. Bulan yaitu permulaan bulan. Harus perhatikan di ayat 15. 12. Selain mempersembahkan korban bakaran, sajian dan korban curahan, jadi ditambah lagi. Kita lihat di ayat 11. 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Konsep demikian, pagi dan senja memberikan korban bakar, seluruhnya telah habis dibakar. Dan korban-korban ini habis dibakar dan seluruhnya telah setia, semuanya telah setia diberikan dan telah habis dibakar. Tetapi di hari Sabat harus berjumlah berganda. Setiap hari telah setia, di hari Sabat harus setia, bertambah setia. Dan pada bulan baru dimulai harus lebih banyak lagi setia. Jadi kita seluruhnya setia. Seluruhnya setia. Sebab dikarenakan di sini 7 ekor domba. Yaitu kita harus mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi, mempersiapkan hati kita, yaitu di mulai yang baru seluruhnya setia pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di hari Sabat dan bulan baru ada perbedaan di ayat 15. Dan ditambah 1 ekor kambing jantan harus diolah sebagai korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta korban curahan di samping korban bakarannya tetap. Ini bagi sebagai orang Israel, seluruh perkumpulan mereka tahu bahwa kita masih punya dosa, jadi harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Jadi di poin ketiga ditambah, yaitu dari kekudusan. Jadi ditambah kekudusan ini mulanya dari pagi, senja pagi setia, Sabat tambah 2 kali lipat, di sampai bulan baru seluruhnya harus setia dan memuliakan dan harus kudus. Bukan berarti dulu tidak kudus, bukan demikian artinya.
di bulan ini agar jangan sampai kita bersalah atau membuat kesalahan. Kita mengaku bahwa kita tidak sempurna, jadi perlu ada korban penghapus dosa. Kemudian hari raya, hari Paskah, ayat 16 sampai dengan 25. Yaitu dengan di hari Paskah seluruhnya dikuduskan, seluruhnya setia dan memuliakan Tuhan Allah. Di situ ada bulan baru ditambah hari raya Paskah. Hari Paskah dirayakan dalam 1 minggu. Dikatakan 8 hari. Ayat 16 dikatakan pada hari ke-14 bulan pertama itu Paskah bagi Tuhan. Bulan pertama pada tanggal 14. Kemudian di situ yang ke-15 hari raya tidak beragi. Jadi ditambah semuanya yaitu 8 hari. Sama setiap hari harus ada korban persembahan, dan korban persembahan sama dengan setiap hari persembahan sama dengan korban persembahan di hari bulan baru. Sebab di sini ada 2 ekor lembu jantan, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba. Tapi di semuanya ditambah 8 hari. Persembahan di hari raya bulan baru 1 hari, tapi di hari raya Paskah 8 hari. Ini melambangkan yaitu di dalam 8 hari merayakan hari raya, seluruhnya setia dan memuliakan Allah. Kemudian ada juga korban penghapus dosa. Boleh dikatakan ini fotokopinya dari persembahan di bulan baru. Kemudian di hari raya 7 minggu, sama di sini. Korban persembahan sama dengan di persembahan di bulan baru, yaitu di situ juga 2 ekor lembu jantan, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Kemudian juga di situ ada 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Di sini melambangkan hari raya ini untuk masa depan. Di hari Paskah Pentakosta, hari menambah kedatangan Yesus dan turunnya Roh Kudus, yaitu Allah ingin manusia mengikuti Allah setiap hari, yaitu setiap hari perlu, pagi dan senja pun perlu. Kemudian di hari Sabat ditambah double. Kemudian hari raya, kemudian di awal bulan bertambah di situ 7 kali, dan hari raya Paskah 8 hari, dan hari raya Pentakosta 1 hari. Dan pasal berikutnya akan menyatakan hari raya peniupan serunai dan Pentakosta, yaitu menghadapi generasi yang baru. Allah terhadap generasi baru ada peringatan yang demikian. Dikatakan
di generasi baru menggunakan cara ini untuk terus berjalan, apakah mereka akan mendapatkan tanah perjanjian? Kalau bagi suku Yehuda, mereka semuanya mendapatkan. Tetapi bagi suku yang lain ada yang tidak mendapatkan seluruhnya. Jadi sama artinya Allah terhadap generasi yang mati di padang gurun terhadap generasi yang baru, kehendak petunjuk bagi generasi yang baru, yaitu petunjuk ini bahwa manusia tidak seluruhnya bisa mengikuti. Atau ada mereka manusia membuatkan korban sajian tetapi tidak seluruhnya hati mereka mengikuti Allah, yang mengakibatkan akhirnya Israel pun semuanya runtuh, binasa. Dan sampai pada hari ini bagi kita, apakah kita bisa mengatasi melampaui generasi yang lalu untuk terus hidup? Ini kita harus berusaha bagaimana dengan iman kita mengikuti Allah, kemudian jangan kita bertengkar, kita jangan bersungguh-sungguh harus matikan kedagingan kita. Setiap hari kita harus tertuju pada Allah dan setia, yaitu pagi seperti kita persembahkan diri kita kepada Allah dan waktu malam kita bersyukur. Kita ada hari raya penebus dosa, kita dengan setia merayakan, dan di tiap hari-hari raya kita mengingat di hari raya Paskah bagaimana Allah menyelamatkan kita, dan kita ingat waktu saya percaya Tuhan, puji Tuhan, Tuhan mengampunkan segala dosa saya. Saya ingat dia jelas atau tidak, pokoknya semuanya. Kemudian dengan waktu perlahan menyatakan, kemudian saya mengaku kesan saya, dan memang manusia bisa dibutakan, Allah punya pengampunan. Tetapi ada kalanya kita pun tidak tahu itu adalah kesalahan kita. Jadi setiap hari kita setia itu harus penting. Di hari Sabat dan kebaktian utama itu, ibadah itu sangat penting. Di hari-hari raya mengingat akan Allah itu sangat penting. Jadi malah dengan demikian kita bisa mengatasi generasi kita sebelumnya, dan kemudian dari generasi kita dalam berkat dan janji Allah. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit bersama menyembah Tuhan Allah kita. Dari generasi ke generasi kita harus menyembah Allah kita. Haleluya. Tuhan adalah Allah kita.
Tuhan, di dalam tangan-Mu kami ada sukacita. Ini janji yang Kau berikan kepada kami. Di dalam kami ada sukacita. Semua Engkau berikan kepada kami. Bersama kita di sini merespon pada Tuhan, memuji Tuhan kita, sebab Tuhan ini Engkau berikan kepada kami, dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Dan semua Kau berikan kepada kami persembahkan puji syukur kami, dan setiap hari kami bisa di renungan pagi bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi lebih dalam lagi mengalami Engkau. Baik itu kasih-Mu maupun kesembuhan, bersamaan kami dengan mulut kami, dengan kami untuk memuji Tuhan Allah kami. Hari ini kita bersyukur kita merenungkan bagaimana pengalaman Tuhan mengalami perubahan dalam hidupmu. Kalau bukan karena mengikuti Allah atau mengenal Allah, hari ini mungkin kami tidak tahu apa yang kamu lakukan. Mungkin bisakah kamu terus sampai sekarang merasakan kasih setia Tuhan? Kita berbagi atau kita bersyukur pada Allah kita. Bersyukur, terima kasih waktu aku kecil. Engkau telah menyediakan bagiku waktu aku sakit, Engkau menyembuhkan aku, dan waktu aku masih dalam dosa, Engkau telah menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan, berbagai anugerah Engkau terus mengembalikan hidup kami. Kasih setiamu sampai selamanya. Tuhan, kami berterima kasih sampai suatu kami harus untuk memuliakan Engkau, memuliakan kekudusan sifat-Mu dan nama-Mu, sebab nama-Mu layak untuk ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan sebab ada Yesus yang telah mempersembahkan dirinya bagi kita sebagai korban persembahan bagi kita. Tetapi karena korban persembahan oleh karena persembahan ini kita kembali bisa hubungan kembali dengan Allah dan punya hubungan yang baik dengan Allah. Dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mengundang saudara semua pada saat kita mendengar waktu kita mempersembahkan, apakah kita memperhatikannya? Tuhan Yesus, pada saat kami setiap orang di dalam tempat kami bersyukur, waktu kami bersyukur kepada Engkau berkenan kepada persembahan kami, dan Engkau berkenan
Tuhan, kami terlebih dahulu menyembah Engkau. Kita kembali merenungkan pada saat kita menyembah, kita memberikan persembahan. Pada kita pagi hari kita datang di renungan pagi, di kebaktian kita setiap hari kita datang di hadapan Allah. Siapa yang kita sembah? Adakah kita kalanya penampilan kita ada di sini, kita berbicara, tetapi jiwa kita tidak ada di sini? Kita tidak dengan roh dan jiwa kita menyembah Allah. Kita tidak sesungguhnya memuliakan Allah kita dari hati sanubari kita pada saat kita berdoa. Adakah hak kita persembahkan bagi Tuhan, atau kita ingin mengendalikan Allah kita ini? Mari kita letakkan tangan kita pada Tuhan. Engkaulah yang menjadikan tempat persembahan kami. Engkaulah yang kami sembah. Tuhan, pada setiap hari kami datang di bait-Mu, apakah kami seperti yang dikatakan dalam firman setiap hari kami berkaitan atau connect dengan Engkau, atau adakah kami di dalam penyembahan kami pun tidak bisa untuk buka mulut atau membaca ayat-Mu, hanya satu hal yang rutinitas, kami tidak meletakkan firman-Mu di dalam kami tidak dengan seluruhnya untuk menyembah Engkau. Mohon Tuhan Engkau ampuni lagi, terlebih lagi di hari Sabat kami mengikuti kebaktian. Mungkin kami hanya fokus pada bagian khotbah, kami bisa telat, bahkan pada saat kami penyembahan kami melihat HP, kami menanti orang, atau kami tidak sungguh hati kami menyembah Engkau. Kami tidak dengan penyembahan kami connect dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah persembahan kami ini. Kami setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun persembahkan, bukan satu yang rutinitas, tapi ini seluruhnya. Kiranya kami setia seluruhnya kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami agar kami seluruhnya setia. Kami tidak mau menjadikan penampilan sebagai orang Kristen. Kami seluruhnya harus fokus kepada Engkau dan melihat Engkau. Tuhan, mohon Engkau tolong kami pada saat kami masuk di dalam doa berseru pada nama-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami agar roh kami dibangkitkan, agar kami lebih lagi terkait dengan Engkau. Kita berdoa untuk hidup kita berdoa untuk kelemahan kita. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami iman, agar kami setiap hari pada saat kami datang di hadapan Engkau berkenan bagi-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami agar fokus kepada Engkau. Tolong kami agar setia memuliakan Engkau. Tuhan, firman-Mu sangat berharga agar kami serunya menyembah Engkau.
Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau sebab Engkau yang menggenapi kami seluruhnya di dalam ayat ini. Kami melihat Tuhan, sesungguhnya kami bersyukur kepada Engkau. Kami tidak perlu lagi mempersembahkan domba, lembu atau tetapi Tuhan, hanya Engkau yang Engkau inginkan hanyalah hati kami. Engkau tidak ingin kami sibuk. Engkau ingin Engkau hanyalah hati kami seluruhnya kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kami tidak mengerti akan hati-Mu dan banyak hal dengan cara untuk memuaskan Engkau. Kami tidak dengan hati kami menyembah Engkau. Tuhan, Engkau kembali memberitahukan kami seluruhnya kami setia kepada Engkau, dan hati kami hanya memuliakan Engkau sebab Engkaulah yang pusat bagi kami dan tujuan dalam penyembahan kami. Tuhan, Engkau melihat kami semua juga generasi yang baru, di masa kami bisa menggunakan kami di zaman di Ferry North Point atau di Fulai atau di zaman Mercy, tapi hari ini Tuhan, gereja kami telah mengalami besar atau tinggi rendah. Kami setiap orang di zaman yang baru. Kami hari ini telah masuk dalam kebangkitan rohani dan di generasi yang baru, dan di ulang tahun gereja yang 23 kita membawa generasi yang baru. Tuhan, hari ini memanggil kita untuk menjadi generasi yang baru, dengan generasi yang baru menyembah Tuhan Allah kita. Dan di sini saya mengundang saudara semua untuk maju ke depan dan beritahu kepada Tuhan, aku adalah generasi yang baru, cara dalam menyembah Engkau di zaman yang baru, dengan jiwa yang baru menyembah Allah, bukan menjauh kantong yang lama menyembah Allah. Kami bukan lembah-lembah, tapi kami adalah orang baru dalam menyembah Tuhan. Kita sama lebih banyak mengikuti Tuhan, kita berikuti dosa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, hari ini kami datang di hadapan Engkau mengambil keputusan. Seumur hidupku aku mengikuti Engkau. Seluruhnya hatiku kembali kepada Engkau, dan setiap mengambil keputusan setiap pagi, setiap malam, segala kemuliaan dan syukur aku berikan kepada Engkau di setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau. Tuhan, tolong kami bukan dengan cara kami menyembah Engkau, tetapi dengan segenap hati dan jiwa kami dan seluruhnya menyembah Engkau. Kiranya Engkau di dalam kami mendapatkan kemuliaan yang besar, sehingga roh kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau.
Kami demikian deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, keputusan kami di dalam Engkau pun mendengar. Kiranya Roh-Mu setiap hari menyertai kami dan Engkau menuntun kami. Yesus, Engkau setiap hari adalah pusat bagi kami, adalah pusat di setiap minggu dan setiap bulan dan setiap tahun. Engkaulah pusat bagi kami. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami dan Engkaulah pusat dalam hidup kami. Engkau yang awal, Engkau yang akhir. Engkau adalah segalanya bagi kami. Kiranya hidup kami mengelilingi Engkau dan hidup kami dimulai dari Engkau dan akhirnya kami juga untuk Engkau. Berkatilah kami setiap orang dalam segala hal dimanapun kami berada, setiap saat Tuhan menjadi pusat dari Tuhan dan terkait dengan Yesus kiranya dan juga terkait dengan Allah kami. Berkatilah kami hari ini di awal yang baru, terkait dengan Allah, pagi terkait dengan Engkau, setiap hari pagi terkait dengan Engkau. Berkatilah kami pada saat kami berkait connect dengan Engkau, kami berjalan dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami setiap orang. Allah adalah milik pusaka kita. Allah adalah segala berkat bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.